Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Huzaima dengan NIM 877716091. Saya dari Fakultas PG PAUD yang mana pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu dalam pendidikan sebagai fondasi peran dan penerapannya. Bagaimana filsafat ilmu menjadi penopang dan pisau analisis pendidikan. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Pendidikan tanpa filsafat adalah buta, sedangkan filsafat tanpa pendidikan adalah lumpuh. Yang mana filsafat ilmu merupakan landasan berpikir, kerangka acuan, dan penentu arah. Sedangkan pendidikan sebagai wadah penerapan, tempat pengujian, dan pengembangan pemikiran. Jadi, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan ibarat hubungan antara akar dan pohon atau pondasi dan bangunan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Filsafat ilmu memberikan landasan pemikiran, sedangkan pendidikan menjadi wadah penerapannya sekaligus sumber pengembangan pemikiran tersebut. Hubungan ini bersifat dua arah, yakni filsafat ilmu mengarahkan dan menguatkan pendidikan, sebaliknya pendidikan menguji dan menyempurnakan filsafat ilmu. Arah pertama, filsafat ilmu mengarahkan dan memperkuat pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir, kerangka acuan, dan penentu arah bagi seluruh aspek pendidikan. Peran ini terlihat jelas melalui 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Arah kedua, pendidikan menguji dan menyempurnakan filsafat ilmu, yakni peran pendidikan terhadap filsafat ilmu. Pendidikan bukan hanya sebagai objek yang diatur oleh filsafat ilmu, melainkan juga sebagai subjek yang aktif memberikan masukan, menguji kebenaran, dan mengembangkan pemikiran filsafat itu sendiri. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi teori kosong yang mati. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yakni pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi mengajak peserta didik untuk memahami hakikat, hubungan, dan kegunaan ilmu tersebut dalam kehidupan. Sedangkan pendidikan yang bernilai adalah pendidikan yang syarat dengan etika, moral, kebaikan, dan tujuan memanusiakan manusia. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui 4 cara utama. Yang pertama yaitu menjadi tempat menguji kebenaran, gagasan filsafat agar semakin kokoh atau diperbaiki. Yang kedua, menjadi sumber masalah baru yang memicu lahirnya pemikiran dan teori baru. Ketiga, memperkaya filsafat ilmu dengan dimensi nilai dan makna kehidupan nyata. Yang keempat, menjamin pewarisan dan pengembangan cara berpikir filosofis kepada generasi penerus. Lalu, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan? Ya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau pisau bedah karena kemampuannya untuk meneliti, membedah, dan memecahkan persoalan pendidikan secara mendasar, tajam, dan tuntas sampai ke akar-akarnya. Istilah ini muncul karena persoalan pendidikan sering kali sangat kompleks dan rumit yang berlapis-lapis. Jika hanya dilihat dari permukaannya saja, solusi yang diambil seringkali tidak tepat atau hanya bersifat sementara. Filsafat ilmu hadir dengan 3 alat utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya ini berfungsi sebagai mata pisau yang memotong kerumitan masalah menjadi bagian-bagian yang jelas, bagian yang terurai dan mudah dipahami, sehingga solusi yang dihasilkan akan tepat sasaran. Contoh penerapannya dalam kebijakan pendidikan. Di dunia PAUD, filsafat ilmu menjadi dasar utama mengapa anak tidak disuruh membaca, menulis secara paksa. Mengapa bermain adalah cara belajar, dan mengapa guru harus sangat teliti memilih kegiatan. Semua itu bukan kebetulan, tapi hasil dari pandangan filosofis untuk anak. Nah, yang dalam kebijakan dan program lembaga, contohnya penerapan prinsip belajar melalui bermain dan pendidikan berbasis nilai. Isi dari kebijakan lembaga menetapkan bahwa kegiatan utama di sekolah adalah bermain. Tidak ada paksaan untuk bisa membaca, menulis, atau berhitung di awal usia. Kegiatan belajar dilakukan sambil bernyanyi, sambil bergerak, dengan berinteraksi dengan teman,
Selain itu, program sekolah selalu memasukkan nilai agama dan moral dalam setiap kegiatan. Nah, analisis penerapan filsafat ilmu, ya, ontologi atau hakikat anak usia dini. Jadi pandangan dari ontologi, hakikatnya anak usia dini adalah makhluk yang sedang bertumbuh, unik, aktif, memiliki potensi bawaan, dan dunia utamanya adalah bermain. Anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Cara berpikir, cara bekerja, dan cara mereka memahami dunia itu berbeda dengan orang dewasa. Penerapannya, kebijakan sekolah melarang pemberian tugas tertulis yang berat atau menghafal paksa, karena hal ini bertentangan dengan hakikat perkembangan anak. Sekolah memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan alamiah anak, yaitu bermain, bergerak, dan eksplorasi. Epistemologi atau cara anak memperoleh pengetahuan. Pandangannya, anak usia dini memperoleh pengetahuan melalui panca indera, pengalaman langsung, dan interaksi dengan lingkungan. Anak tahu apa itu buah jeruk, bukan karena dibacakan tulisannya jeruk, tapi karena memegang, mencium, mengupas, dan memakannya. Pengetahuannya diperoleh dari hal yang nyata dan konkret. Penerapannya, kebijakan mewajibkan tersedianya alat permainan edukatif yang nyata, berwarna, bisa disentuh, dan dimanipulasi. Sekolah mengatur kegiatan di luar ruangan, berkebun, atau jalan-jalan, karena itu cara anak membangun pengetahuannya. Aksiologi, nilai dan tujuan pendidikan dari PAUD. Pandangan, tujuan utama PAUD adalah mengembangkan potensi dasar, membentuk karakter kemandirian, dan akhlak mulia, bukan mengejar kemampuan akademik semata. Nilai yang paling berharga bagi anak usia dini adalah kemampuan bersosialisasi, mengenal Tuhan, dan percaya diri. Penerapannya apa? Kebijakan sekolah lebih menekankan penilaian pada aspek perkembangan sosial, emosional, dan moral. Keberhasilan pendidikan tidak diukur dari seberapa lancar anak bisa membaca, tapi seberapa mandiri anak bisa melakukan sendiri, mau berbagi, dan berani berdoa. Nah, contoh penerapan dalam proses pembelajaran. Metode diskusi problem-based learning. Siswa aktif berpikir, pengetahuan dibangun bersama, belajar melatih logika dan karakter, dan guru menjadi fasilitator pembelajaran. Kesimpulannya, filsafat ilmu menjamin eksistensi dan nilai pendidikan. Pendidikan mengembangkan filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi pisau analisis. Penerapannya nyata dan dalam kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran. Pendidikan hebat lahir dari pemikiran filosofis yang kuat. Terima kasih. Pesan saya, menjadi pendidik berarti menjadi pemikir yang terus mempertanyakan hakikat, cara, dan tujuan ilmu yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.